Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, penuh sukacita. Pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama, kita bersukacita, memperingati hari kebangkitan Tuhan kita yang kita kasihi, Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau mengarahkan hati kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mau meninggikan Dia, penuh sukacita. Kita mau menaikkan bersama pujian dari Kidung Jemaat 192, meski dijaga kuburnya. Meski dijaga kuburnya, tak usah kau sendu. Di hari Minggu yang cerah, telah bangkit Tuhanmu. Bernyanyi, bergembiralah, bersyukur tak jemu. Tiap hari Minggu ingatlah, telah bangkit Tuhanmu. Sedih dan suram rasanya di pagi yang gelap. Mulia hari bangkitnya, kuasa maut lenyap. Bernyanyi, bergembiralah, bersyukur tak jemu. Tiap hari Minggu ingatlah, telah bangkit Tuhanmu. Meski dijaga kuburnya, tak usah kau sendu. Di hari Minggu yang cerah, telah bangkit Tuhanmu. Bernyanyi, bergembiralah, bersyukur tak jemu. Tiap hari Minggu ingatlah, telah bangkit Tuhanmu. Puji nama Tuhan. Tiap hari Minggu ingatlah, telah bangkit Tuhanmu. Dengan sukacita ini marilah kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mau mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai alam maut, di manakah kemenanganmu? Dan sengat maut adalah dosa, dan kuasa atas dosa adalah Taurat.
Namun syukur kepada Elohim yang memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Ini adalah hari yang berbahagia. Hari Minggu adalah hari yang berbahagia. Hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan kita. Dengan kebangkitannya dia menyatakan kemenangan bagi kita. Dia memberikan kemenangan bagi kita. Kemenangan-kemenangan untuk kehidupan kita di dalam dunia, maupun kemenangan yang bersifat rohani yang membawa kita di dalam kekekalan bersama Tuhan. Kemenangan atas kuasa dosa, kemenangan atas kutuk dan maut. Sehingga kita boleh menikmati anugerah dan berkat Tuhan sebagai anak-anak Bapa oleh karena darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita meneruskan memuji Tuhan dengan bersama-sama. Kita mau bermazmur dari Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat 13. Dan mohon kesediaan Shine boleh memimpin dalam pembacaan Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Oke. Saya akan membacakan Mazmur 103. Bless the Lord, oh my soul. Mazmur Daud. Pujilah Yahweh, hai jiwaku, dan segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Yahweh, hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Dia yang telah memberikan pengampunan atas segala kesalahanmu, dan yang telah memberikan kesembuhan atas segala penyakitmu. Dia yang telah menebus hidupmu dari kebinasaan, dan yang telah memahkotai engkau dengan kasih setia dan belas kasihan. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Masa mudamu diperbaharui seperti Raja Wali. Yahweh menjalankan kebenaran dan keadilan kepada semua orang yang tertindas. Dia menunjukkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatannya kepada Bani Israel. Yahweh itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dia tidak akan senantiasa menghukum atau menyimpan murkanya untuk selama-lamanya. Dia tidak memperlakukan kita sesuai dengan dosa-dosa kita atau membalas kepada kita sesuai kesalahan kita. Seperti tingginya langit di atas bumi, begitulah kasih setianya yang besar terhadap orang-orang yang hormat akan Dia. Sejauh di timur dari barat, demikianlah dijauhkannya pelanggaran-pelanggaran kita daripada kita. Seperti Bapa menyayangi anak-anaknya, demikianlah Yahweh menyayangi orang-orang yang hormat akan Dia. Sebab Dia mengetahui rupa kita. Dia ingat bahwa kita adalah debu, tetapi manusia hari-harinya seperti rerumputan. Seperti bunga di padang, demikianlah dia mengembang. Jika angin berhembus melewatinya, lenyaplah dia. Dan tempatnya tidak akan mengenalnya lagi. Namun, kebaikan Yahweh itu kekal sampai selama-lamanya bagi orang-orang yang takut akan Dia, dan kebenarannya bagi anak cucu. Ya, terima kasih Shine, puji nama Tuhan. Baik, sama-sama. Demikian besar kasih setia Tuhan bagi kita yang hari ini boleh kita rayakan, kita peringati kebangkitannya, kemenangannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita kembali menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 194, Dikau yang Bangkit.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan, mari kita pertama-tama mau membaca dulu firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Saya akan membacakan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Pada pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka datang ke kubur dengan membawa rempah-rempah yang telah mereka persiapkan. Dan bersama mereka ada juga beberapa orang. Namun mereka mendapati batu kubur itu sudah terguling dari kubur. Setelah mereka masuk, mayat Tuhan Yesus tidak ditemukan. Sementara mereka kebingungan mengenai hal itu, tampaklah dua orang berdiri di dekat mereka dengan pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka menundukkan wajah mereka karena sangat ketakutan, tetapi kedua orang itu berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Ingatlah bagaimana dia telah berbicara kepada kamu ketika masih berada di Galilea. Katanya, Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataannya itu. Setelah kembali dari kubur, mereka memberitahukan semua hal ini kepada ke-11 murid dan kepada semua orang yang lain. Mereka adalah Maria Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan wanita-wanita lainnya yang bersama mereka, yang terus menceritakan semua hal ini kepada para rasul. Namun perkataan para wanita ini tampak seperti tidak masuk akal bagi mereka, sehingga mereka tidak percaya kepada para wanita itu. Tetapi Petrus bangun lalu berlari menuju kubur itu. Ketika ia memeriksa ke dalam, ia melihat hanya kain linen yang tergeletak. Lalu ia pergi sambil terheran-heran di dalam hatinya atas apa yang telah terjadi. Demikianlah firman Tuhan bagi kita yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan menjadi pelaku firman. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca pada pagi hari ini, dan sebentar kami akan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi kami, memenuhi kami dengan pengertian akan firman Tuhan, dan kuasa untuk menjadi pelaku firman. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan mengenai tentunya peristiwa kebangkitan Tuhan kita yang kekasih. Setiap kali kita merayakan hari raya gerejawi, hari raya keimanan kita, selalu ada di dalam hati dan beban saya adalah supaya kita sekalian bukan hanya sekedar merayakan, supaya setiap perayaan gerejawi itu tidak hanya sekedar menjadi ritual, tidak hanya sekedar menjadi satu acara seremoni perayaan, tetapi setiap hari raya gereja, setiap hari raya keimanan kita harus dan hendaknya berkaitan dengan kehidupan kita. Harus kita pikirkan, apa kaitannya dengan hidup saya? Hari raya ini apa kaitannya dengan keimanan saya? Apa maknanya? Apa manfaatnya
di dalam kehidupan saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perenungan pada pagi hari ini berdasarkan Lukas 24 ayat 1 sampai 12 yang saya beri tema adalah hasil kebangkitan. Kebangkitan Tuhan Yesus kita rayakan, kita peringati hari ini. Hasilnya apa sih? Ya. Dan pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk lebih banyak melihat ayat-ayat Alkitab. Supaya kita bisa belajar dan kita bisa mengetahui apa yang dikatakan oleh Alkitab sendiri bagi kita mengenai hasil kebangkitan itu bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus adalah dasar kekristenan. Kebangkitan Kristus adalah dasar keimanan kita. 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17, firman Tuhan mengatakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi, hari raya ini, di mana kita memperingati kebangkitan Kristus, ini adalah perayaan keimanan yang sangat besar bagi kita. Karena apa? Iman kita itu didasarkan pada kebangkitan Kristus. Kalau dia tidak dibangkitkan, firman Tuhan katakan, iman kita itu sia-sia dan kita masih hidup di dalam dosa. Keabsahan kebangkitan Kristus dalam sejarah dunia itu tidak diragukan lagi. Bukan hanya sekedar mitos, ya. Tetapi itu sesuatu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi di dalam panggung sejarah dunia. Karena terlalu banyak saksi yang menyaksikan peristiwa ini. Bukan hanya para murid terdekat yang sudah kita baca dalam Lukas 24 tadi. Tetapi kalau kita membaca dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 9 misalnya, di situ firman Tuhan mengatakan bahwa lebih dari 500 orang pada satu waktu bersaksi menyaksikan bahwa Kristus sudah bangkit. Dia tidak ada lagi di dalam kuburnya, dia sudah bangkit. Iman Kristen itu didasari pada kubur yang kosong. Karena kubur tidak bisa menahan Sang Juru Selamat. Kuasanya membuktikan bahwa dia lebih berkuasa daripada kuasa maut. Lebih berkuasa dari kuasa kegelapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa hal yang bisa menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, hasil dari kebangkitan. Hasil dari kebangkitan itu apa? Yang pertama, oleh kebangkitannya, semua pengakuan Tuhan Yesus mengenai dirinya disahkan dan diteguhkan. Dalam Matius 12 ayat 38, Tuhan Yesus berkata, anak manusia akan berada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Dalam Yohanes 2 ayat 19, Tuhan Yesus berkata, hancurkanlah tempat suci ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dan Tuhan Yesus membuktikan perkataannya dengan kebangkitannya. Yang kita sudah baca tadi peristiwanya di dalam Lukas 24. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka perkataannya dalam Matius 12 dan Yohanes 2 itu tidak kejadian, ya kan? Berarti Tuhan Yesus itu omong kosong. Dia berbicara tetapi tidak digenapi. Tetapi dengan kebangkitannya, ya, dia itu diteguhkan perkataannya. Dia mengatakan bahwa dia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Kebangkitannya menyatakan, mengesahkan perkataannya itu. Di dalam perut bumi 3 hari, hanya 3 hari 3 malam, tidak lebih. Karena dia bangkit. Dalam Roma pasal 1 ayat 4,
namun menurut Roh Kekudusan telah dinyatakan dengan penuh kuasa sebagai putra Elohim melalui kebangkitannya dari kematian. Jadi peristiwa kebangkitan ini mengesahkan dan memeteraikan semua perkataan Tuhan Yesus, pengakuan dia mengenai siapa dirinya, itu disahkan, diteguhkan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh kebangkitan Kristus, orang yang percaya diterima dan dibenarkan Elohim. Roma 4, 23, 25. Namun hal itu diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, melainkan juga diperhitungkan bagi kita, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan dari kematian, yaitu Yesus yang telah diserahkan oleh karena kesalahan-kesalahan kita, dan yang telah dibangkitkan oleh karena pembenaran kita. Kita perhatikan Roma 4 ayat 23. Perkataan hal itu diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Jadi, oleh karena Abraham itu dia percaya kepada Tuhan, maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Itu kita baca mengenai Abraham. Tetapi kalimat ini, hal itu diperhitungkan kepadanya, itu juga untuk kita. Kita percaya kepada Kristus, hal itu diperhitungkan kepada kita sebagai kebenaran. Karena kita percaya kepada Dia yang membangkitkan Yesus Tuhan dari kematian. Yaitu Yesus yang telah diserahkan oleh karena kesalahan-kesalahan kita dan yang telah dibangkitkan oleh karena pembenaran kita. Saya senang dengan versi King James Version di sini dikatakan, who was delivered for our offenses, yang telah diserahkan oleh karena kesalahan-kesalahan kita, and who was raised again for our justification, dan yang dibangkitkan kembali untuk pembenaran kita. For our justification. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang karya keselamatan Tuhan bagi kita, itu tidak berhenti pada kayu salib. Tetapi harus juga pada kebangkitan Kristus. Jadi keselamatan itu satu paket, kematian dan kebangkitan Kristus. Ketika Kristus mati dan Kristus dibangkitkan, maka sempurnalah kita itu dibenarkan dan diterima oleh Tuhan sebagai orang-orang benar. Oleh karena Yesus disalibkan, lalu Dia bangkit dari kematian, maka sempurnalah adopsi kita sebagai anak-anak Bapa yang ada di dalam surga. Jadi harus satu paket. Kita tidak bisa berbicara mengenai keselamatan tanpa kebangkitan Kristus. Tanpa kebangkitan Kristus. Ajaran-ajaran dunia mengatakan bahwa Yesus itu tidak sungguh-sungguh mati. Tidak sungguh-sungguh disalib. Tetapi orang yang digantung di salib diserupakan. Itu bukan Yesus, tapi diserupakan sehingga orang itu melihat bahwa Yesus yang di situ. Dia tidak mati, tetapi dia langsung diangkat ke surga. Ajaran seperti itu menistakan konsep atau proyek keselamatan yang dilakukan atau dikaryakan oleh Tuhan untuk kita, dikerjakan Tuhan untuk kita. Untuk Tuhan itu bangkit, untuk Kristus itu bangkit, dia harus benar-benar mati. Dia harus benar-benar mati. Ingat surat Roma mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Untuk penyelesaian masalah dosa itu, untuk penghukuman atas dosa itu, harus ada yang mati. Tidak bisa pura-pura mati. Tetapi Tuhan tidak ingin kita mati, bukan? Yohanes 3:16. Tuhan tidak ingin kita binasa. Tuhan ingin kita memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu Dia menyerahkan putra tunggalnya supaya yang percaya kepadanya bisa memperoleh hidup yang kekal.
Di atas kayu salib, segala kutuk yang ada di dalam hidup kita, segala ikatan kuasa dosa di dalam kehidupan kita, segala kehinaan itu ditaruh di atas kayu salib, dipikul oleh Kristus di situ. Dia menjadi kehinaan karena dia memikul kehinaan kita. Dia menjadi kutuk karena dia memikul kutuk kita. Sedemikian sehingga Bapa memalingkan wajahnya dari putranya yang dia kasihi. Putranya yang dia kasihi. Bapa yang Maha Kudus memalingkan wajahnya dari putranya, putra tunggalnya yang sangat dia kasihi. Sehingga di atas kayu salib, Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Betapa disitulah, di atas kayu salib itulah kasih Bapa itu termanifestasi di situ. Kalau saudara ingat, hari Jumat Agung kemarin, Nats pembimbing kita ya, atau bacaan kita dari Yesaya kemarin itu ya, dikatakan, oleh karena atau untuk kepentingan kita, untuk kepentingan saudara dan saya. Kristus memikul semuanya itu pada dirinya. Semua aib, semua kutuk, semua kenajisan yang memisahkan kita dari Bapa, dia pikul sehingga Bapa memalingkan wajahnya daripada putra tunggalnya yang sangat ia kasih. Di salib, di atas kayu salib itu, dia memikul semuanya untuk kita. Tetapi kalau dia mati dan dia tidak dibangkitkan, maka kuasa dosa dan maut itu tidak dikalahkan. Tetapi dengan kematiannya dan dengan kebangkitannya, maka sempurnalah kuasa dosa dan maut itu dikalahkan. Maka dengan kematian Kristus dan kebangkitannya, sempurnalah kita diterima dan dibenarkan oleh Elohim. Maka kepada kita diperhitungkan sebagai kebenaran. Karena apa? Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan dari kematian, yaitu Yesus yang telah diserahkan oleh kesalahan-kesalahan kita dan yang telah dibangkitkan for our justification, demi atau untuk pembenaran kita. Di hadapan Bapa, kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Justified by grace. Bukan karena kebaikan, bukan karena amal dan perbuatan kita, bukan karena pencapaian-pencapaian dunia, pencapaian-pencapaian yang kita lakukan atau kita peroleh di dalam kehidupan kita. Tidak. Hanya oleh karena Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, Anak Domba Elohim yang diberikan bagi kita yang sudah mati dan hidup kembali. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hasil daripada kebangkitan adalah oleh kebangkitan Kristus, seorang imam besar ditetapkan untuk kita di sorga. Roma 8:38. Dialah yang telah mati dan lebih lagi telah dibangkitkan dan berada di sebelah kanan Elohim dan juga bersafaat bagi kita. Karena Kristus bangkit, kita memiliki imam besar di sorga. Karena Kristus bangkit, ya, setelah dia bangkit, kemudian dia naik ke surga. Alkitab mengatakan dan pengakuan iman kita mengatakan dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia duduk di sebelah kanan Elohim. Apa yang dia lakukan di sana? Di sebelah kanan Bapa. Di sebelah kanan Elohim.
Dia bersyafaat bagi kita. Dia mendoakan saudara dan saya. Luar biasa ya Tuhan kita itu. Luar biasa Yesus Kristus itu. Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia bersyafaat bagi kita. Dia mendoakan kita. Jadi kalau kita mau berdoa Bapak Ibu ya, berdoalah kepada Tuhan Yesus di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kenapa di dalam nama Yesus? Karena dia adalah pensyafaat kita. Kita menyampaikan kepada dia dan dia sampaikan kepada Bapa. Kita tidak memerlukan pengantara lain. Kita tidak memerlukan pengantara lain. Jadi semua pengantara di luar Yesus Kristus itu tidak sah. Semua pengantara di luar Yesus Kristus itu asalnya pasti dari si jahat. Makanya kita menentang ya kan. Kalau kita setia dengan firman Tuhan, kita menentang berdoa kepada roh-roh orang yang sudah mati. Kita menentang berdoa kepada manusia-manusia lain yang diangkat oleh manusia, ya, yang diangkat oleh manusia menjadi mediator-mediator. Itu tidak benar. Mediator kita hanya Yesus Kristus yang yang berada di sebelah kanan Elohim, firman Tuhan katakan. Jadi kita juga di dalam kehidupan kita ya, jangan pernah, walaupun kita mengalami masalah, kita susah hati, capek hati, ya kan? Dan kalaupun sampai masalah itu begitu berat, kita pun sendiri tidak bisa berdoa lagi. Tidak tahu mau berdoa itu mau ngomong apa. Ingat, ada pensyafaat kita di sorga, di sebelah kanan Elohim, adalah Yesus Kristus. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu dia berkuasa untuk menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada Elohim melalui dia. Sebab dia hidup selama-lamanya untuk menjadi pengantara bagi mereka. Tuhan Yesus bangkit. Dia hidup selama-lamanya dan dia menjadi pengantara bagi saudara dan saya. Kalau maut dikalahkan oleh dia, berarti apa? Dia berkuasa sempurna untuk menyelamatkan saudara dan saya. Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Doa syafaatnya untuk kita selalu didengar Bapa. Yohanes 11, 41-42. Bapa, Engkau telah mendengarkan aku. Engkau selalu mendengarkan aku. Sebagai pendoa syafaat kita. Dia selalu mendoakan supaya iman kita tidak gugur. Lukas 22 ayat 32. Tuhan Yesus berkata, aku telah berdoa untukmu supaya imanmu tidak gugur. Sebagai pendoa syafaat kita, sebagai imam besar kita, dia adalah pembela kita di hadapan Bapa. 1 Yohanes 2 ayat 1. Kita memiliki pembela di hadapan Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar. Firman Tuhan mengatakan bahwa apa? Iblis itu berdiri di hadapan Tuhan siang dan malam dan menuduh saudara dan saya, mendakwa saudara dan saya. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan kita memiliki pembela di hadapan Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hasil daripada kebangkitan Kristus adalah apa? Kebangkitan Kristus merupakan alasan bagi persekutuan rohani yang baru. Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Dialah Yesus yang telah dibangkitkan oleh Elohim. Mengenai dia, kami semua adalah saksi. Yesus sudah bangkit. Ayat 41-42, Kisah Rasul 2. Mereka yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan mereka terus bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, dalam perjamuan Tuhan, dan dalam doa. Jadi persekutuan rohani yang baru ini yang kita sebut dengan gereja, ya kan? Kita sebut dengan gereja. Gereja ini adalah orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang
Kisah Para Rasul 2 mengatakan mereka yang menerima perkataannya itu, menerima perkataan atau khotbah Petrus itu, kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam khotbah Petrus pada waktu itu. Mereka menerima perkataan kebenaran firman Tuhan, lalu mereka memberi diri dibaptis. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, perjamuan Tuhan, dan dalam doa. Mereka menerima perkataannya itu. Mereka percaya. Menerima perkataannya artinya mereka percaya. Salah satu poin yang mereka percayai, yang mereka terima adalah bahwa Yesus sudah dibangkitkan oleh Elohim. Jadi dasar gereja itu, dasar persekutuan kita, orang percaya itu kita berkumpul, bersekutu, bersatu, itu adalah karena kebangkitan Kristus. Kita perhatikan ayat ini. Firman Tuhan katakan, kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki dan perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Dan jika kamu milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan menjadi pewaris dari perjanjian itu. Kita semua yang dipersatukan oleh iman kepada Kristus yang telah bangkit. Kita dibaptis di dalam Kristus, kita mengenakan Kristus. Di dalam persekutuan rohani yang baru ini, firman Tuhan katakan apa? Tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani. Tidak ada lagi hamba atau merdeka. Tidak ada lagi laki-laki atau perempuan. Tidak ada lagi manusia itu dipisah-pisahkan, dibeda-bedakan berdasarkan ras. Tidak ada lagi manusia itu dipisah-pisahkan berdasarkan status sosial dalam masyarakat. Tidak ada lagi manusia itu dipisah-pisahkan, ya, laki-laki dan perempuan. Maksudnya dibeda-bedakan. Laki-laki lebih baik daripada perempuan. Ya. Laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Perempuan itu masyarakat kelas 2, di dalam Kristus tidak boleh ada seperti itu. Semua orang satu di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh rasis, ya, hanya berkumpul dengan suku kita aja, nggak mau bergaul dengan suku lain, itu tidak boleh terjadi. Kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak boleh kita jahat kepada misalnya asisten rumah tangga. Tidak boleh kita membeda-bedakan orang berdasarkan status. Saya tidak mau bergaul sama kamu, kamu orang miskin. Saya tidak mau, saya tidak mau, saya tidak mau dekat-dekat kamu, kamu tuh bukan orang baik-baik. Kita tidak boleh seperti itu. Perempuan itu tugasnya itu masak, beranak, berdandan. Tidak boleh kita mempunyai pemikiran seperti itu. Tidak boleh kalau misalnya belum punya anak laki-laki, istrinya harus terus melahirkan supaya dapat anak laki-laki. Udah 3 anak perempuannya harus hamil lagi supaya melahirkan anak laki-laki. Itu praktek-praktek seperti itu, pemikiran seperti itu tidak boleh ada di dalam mindset-nya orang Kristen. Oleh karena kebangkitan Kristus kita tuh harus punya level mindset itu yang lebih tinggi. Firman Tuhan katakan tidak ada lagi orang Yahudi, Yunani, orang hamba atau merdeka, laki-laki, perempuan. Semua satu dalam Kristus. Di dalam pandangan sorga kita semua itu sama. Samanya apa? Sama-sama orang berdosa, sama-sama memerlukan juru selamat, sama-sama kita sudah dibenarkan oleh Bapa melalui pengorbanan
dan kebangkitan putranya Yesus Kristus. Dan jika kamu milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan menjadi pewaris dari perjanjian itu, firman Tuhan. Kalau kita adalah milik Kristus, kita adalah keturunan Abraham, firman Tuhan katakan apa? Keturunan Bapa orang beriman. Dan kalau kita milik Kristus, kita adalah pewaris. Pewaris semua kebaikan sorga, semua yang Bapa miliki, semua yang baik di sorga itu adalah bagian kita. Yang kelima, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hasil daripada kebangkitan itu adalah apa? Oleh kebangkitan Kristus, orang percaya mendapat kuasa yang cukup untuk hidup dan bekerja. Efesus 1:19-21. Dan betapa besar kuasanya yang melimpah atas kita yang percaya, sesuai dengan pekerjaan kekuatan kuasanya yang telah dikerjakannya dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari kematian dan mendudukkan dia di sebelah kanan Elohim di surga, jauh melebihi segala penguasa, kuasa, kekuatan, dan pemerintah, serta setiap nama yang dapat disebut pada masa kini dan masa yang akan datang. Haleluya. Oleh kebangkitan Kristus, saudara, kita mempunyai kuasa, mempunyai kekuatan yang cukup untuk hidup kita di dunia ini, untuk hidup dan bekerja di dunia ini. Kuasanya itu yang bagaimana? Firman Tuhan dalam Efesus pasal 1 yang kita baca tadi. Betapa besar kuasanya yang melimpah atas kita yang percaya, sesuai dengan pekerjaan kekuatan kuasanya. Kuasa Tuhan yang membangkitkan Kristus dari kematian. Itu kuasa yang diberikan kepada kita untuk kita hidup dan bekerja di dalam dunia ini. Luar biasa kan? Kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita oleh karena kebangkitan Kristus, itu kuasa yang bagaimana? Jauh melebihi segala penguasa, kuasa, kekuatan, dan pemerintah, setiap nama yang disebut pada masa kini dan masa yang akan datang. Kuasa yang dahsyat itu yang diberikan Tuhan untuk kita hidup dan bekerja di dunia ini. Jadi ingat satu pujian itu ya, yang mengatakan apa? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, ya kan? Roh Kudus yang memberi kekuatan. Jangan dalam kehidupan kita, jangan lelah. Jangan capek hati, jangan tawar hati, ya. Menghadapi permasalahan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi penganiayaan. Jangan takut dan gentar. Tetap setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena kuasa yang diberikan kepada kita oleh Tuhan untuk kita hidup dan bekerja di dunia ini kuasa yang sangat dahsyat. Kuasa yang membangkitkan Kristus, kuasa yang melebihi segala nama. COVID-19 itu kan nama, ya kan? Nama virus. Nama Yesus di atas segala nama. Di atas nama COVID. Memang kekasih-kekasih kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, ada yang sudah mendahului kita oleh karena COVID. Tetapi COVID-19 itu hanya berkuasa atas tubuhnya. Hanya berkuasa atas tubuhnya. Tidak menguasai roh dan jiwa saudara-saudara kita yang sudah pergi meninggalkan kita. Kenapa? Karena roh dan jiwanya sudah kembali kepada Tuhan. Adalah milik Tuhan. Sakit penyakit, cancer, sakit jantung, stroke. Itu kan nama. Ya kan? Itu kan nama.
saudara-saudara kita mungkin sudah ada yang meninggal oleh karena sakit jantung. Om saya meninggal karena sakit jantung. Adiknya mama saya. Ada om saya satu lagi meninggal karena stroke. Nama itu stroke, sakit jantung itu nama penyakit, ya kan? Itu nama. Dia hanya bisa menghancurkan tubuh. Tubuh jasmani kita ini kan masuk di dalam kubur. Tubuh jasmani ini kita tidak bawa ke surga. Ketika Tuhan datang, kita dibangkitkan, kita diberikan tubuh yang baru, bukan tubuh yang sekarang ini, yang kita miliki sekarang ini, badan kita, muka kita sekarang ini, kulit ini. Tidak, ini tidak sampai di surga. Gunung Merapi, Gunung Kelut, wah itu abunya dahsyat banget itu. Kami di Jogja, kalau kena hujan abu, apalagi Gunung Kelut waktu itu, waduh luar biasa. Itu ketebalannya itu di tanah itu, abu dari Gunung Kelut itu tahun 2000 berapa itu ya? 2014 kalau saya tidak salah ingat. Ketebalannya di tanah itu, abu Gunung Kelut yang di Jawa Timur sampai di Jogja ini, ketebalannya kami harus korek di tanah itu. Itu 5 cm Bapak Ibu yang dikasih itu. Dahsyat kan? Dahsyat. Gunung Merapi itu nama. Gunung Kelut itu nama. Tetapi kuasa Tuhan itu melebihi segala nama. Segala pemerintah, segala kuasa, kekuatan. Pada masa kini dan masa yang akan datang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, jangan takut hidup. Amin. Jangan takut hidup. Seberat apapun kehidupan kita ini, seberat apapun masalah dan tantangan yang kita hadapi, jangan takut hidup. Jangan takut bekerja. Ya. Jangan lemah dalam bekerja. Kerja dengan penuh semangat. Karena di dalam hidup dan pekerjaan kita, Tuhan menjanjikan dan Tuhan sudah memberikan kekuatan dan kuasa yang cukup bagi kita. Kekuatan dan kuasa yang maha dahsyat. Kekuatan kuasa yang bagaimana? Bahkan kekuatan kuasa yang sudah membangkitkan Kristus dari kematian. Jadi kalau kita rasa lelah, rasa susah, rasa sedih, ya berdoalah demikian. Tuhan, saya tidak kuat. Saya tidak kuat. Berikanlah saya kekuatan-Mu Tuhan. Kekuatan yang membangkitkan Engkau dari kematian. Engkaulah kekuatan-Ku Tuhan. Saudara, kalau saudara berdoa demikian, saya jamin saudara akan mengalami Tuhan memberikan kekuatannya, damai sejahteranya yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran kita. Sehingga di dalam segala keadaan kita dapat terus bersukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Yang keenam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hasil daripada kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus memastikan kebangkitan orang-orang yang percaya. 1 Korintus 15:20. Namun sekarang Kristus telah dibangkitkan dari kematian dan menjadi buah sulung dari mereka yang mati. Karena Kristus sudah dibangkitkan dari kematian, dia menjadi buah sulung dari semua orang yang sudah mati. Artinya apa? Orang-orang yang mati akan dibangkitkan. Kekasih-kekasih kita yang sudah mendahului kita, oleh karena Kristus dibangkitkan dari kematian, mereka juga akan dibangkitkan oleh Tuhan. Saudara dan saya, kalau kita mati, kita akan dibangkitkan juga oleh Tuhan. Karena dialah yang sulung. Dialah yang sulung. Dari kita, dari saudara-saudara kita yang sudah mati, dan kita juga nanti kalau kita mati. Karena dia yang sulung. Dia sudah dibangkitkan. Kita boleh bersedih
karena ditinggalkan oleh kekasih-kekasih kita, tapi jangan membuat kita terpuruk. Kenapa? Karena mereka akan dibangkitkan. Karena Kristus sudah bangkit dari kematian, mereka akan bangkit. Kita dengan kekasih-kekasih kita ini hanya terpisah sementara waktu. Memang sedih. Tapi jangan merayakan kematiannya, rayakan kehidupan mereka. Rayakan kehidupan mereka. Bersyukur kepada Tuhan untuk berkat-berkat yang sudah mereka berikan kepada kita selama hidup mereka di dunia ini. Kita akan bertemu lagi dengan mereka karena mereka akan dibangkitkan oleh Tuhan. Kita juga akan dibangkitkan oleh Tuhan. Jadi kematian itu bukanlah sebuah akhir kehidupan. Ya Bapak Ibu ya. 1 Tesalonika 4:16. Saat penghulu malaikat berseru dan sangkakala Elohim ditiup sebagai suatu tanda, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan orang yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Firman Tuhan mengatakan, ya, orang yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Saudara dan saya, nanti kalau kita setelah kita mati, malaikat berseru, sangkakala Elohim ditiup, kita akan dibangkitkan. Saudara-saudara kita, kekasih-kekasih kita, mereka akan dibangkitkan. Orang yang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dulu. Yang ketujuh, kebangkitan hasil daripada kebangkitan adalah apa? Kebangkitan Kristus adalah alasan iman kita dan pengharapan hidup kita. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena kemurahannya yang melimpah telah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian ke dalam hidup yang penuh harapan. Ayat 5. Kamu dipelihara dalam kuasa Elohim melalui iman kepada keselamatan yang siap dinyatakan pada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus adalah alasan iman kita dan pengharapan hidup kita. Kita bisa menjalani hidup yang penuh harapan. Karena Yesus sudah bangkit. Firman Tuhan katakan apa? Terpujilah Elohim Bapa Tuhan kita. Ya, perhatikan yang saya garis bawahi di situ. Yang telah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Kristus dari kematian ke dalam hidup yang penuh harapan. Hidup kita bisa berpengharapan bukan karena keadaan kita baik-baik saja, bukan karena tabungan kita banyak, bukan karena aset kita banyak, kita bisa investasi. Hidup kita bisa punya harapan bukan karena anak-anak kita sudah sukses. Sekolahnya selesai, kemudian jadi orang, katakanlah begitu ya. Mereka punya pekerjaan yang baik yang bisa menopang kita di hari tua. Bukan, Bapak Ibu. Hidup kita itu punya harapan. Hidup penuh pengharapan. Itu adalah karena Kristus. Di dalam Yesus. Kita harus tetap dan terus menjadi orang yang hidup berpengharapan. Karena kita memiliki Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Walaupun misalnya saya tidak punya uang, walaupun tabungan saya sedikit, bahkan atau saya tuh penghasilan, orang Kupang bilang itu rata-rata net begitu ya kan, cuma pas-pasan hanya untuk bisa hidup sehari-hari, saya tetap harus menjadi orang yang berpengharapan. Saya harus bisa menjadi orang yang berpengharapan. Karena apa? Karena ada Yesus di hati. Ada Yesus di dalam hidup saya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan bagi kita ya, anak-anak Tuhan itu masa depan suram. Tidak ada alasan. Karena Tuhan memberikan kepada kita janji hidup yang penuh pengharapan. Di dalam Dia.
apapun ya, apapun yang kita alami, tidak boleh kehilangan pengharapan. Tidak boleh kehilangan pengharapan. Karena ada Yesus. Harus ingat selalu, ada Yesus, ada Yesus. Ada Yesus. Walaupun sakit penyakit mungkin menggerogoti kita, ya. Kita harus minum obat setiap hari. Sekali sebulan harus kontrol. Sekali sebulan dapat obat baru, perpanjangan obat dari dokter. Tidak boleh putus asa. Harus tetap punya pengharapan. Harus tetap bersemangat. Harus tetap bersukacita. Karena apa? Karena ada Yesus. Kecuali kalau saudara dan saya, kita tidak kenal Yesus, ya sudah. Ya, tidak ada harapan. Ya kan? Karena di dalam Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Berarti kalau di dalam Yesus itu ada hidup. Dan Yesus datang, Yesus katakan, aku datang memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Hidup yang penuh pengharapan, 1 Petrus 1 ayat 3 yang kita baca tadi. Jadi apapun yang kita alami, ya, harus tetap menjadi orang-orang yang berpengharapan. Yang ke-8, hasil dari kebangkitan Bapak Ibu adalah kebangkitan Kristus memberi kepastian bagi kebangkitan semua manusia. Kisah Para Rasul 17:31. Sebab dia telah menetapkan satu hari ketika dia akan menghakimi dunia dengan adil oleh satu orang yang telah dia tentukan setelah dia memberikan bukti kepada semua orang dengan membangkitkannya dari kematian. Wahyu 20 ayat 12. Lalu aku melihat orang-orang mati kecil dan besar berdiri di hadapan Elohim, dihakimi berdasarkan perbuatan-perbuatan mereka. Jadi Bapak Ibu, oleh karena kebangkitan Kristus, firman Tuhan katakan tadi yang pertama kita lihat adalah apa? Kebangkitan kita itu akan terjadi. Kita mati di dalam kita, yang di dalam Kristus kita mati, kita dibangkitkan. Dan kita yang lebih dahulu dibangkitkan. Setelah itu, semua orang di seluruh dunia, semua orang yang sudah mati di luar Kristus, semua manusia akan juga dibangkitkan. Dibangkitkan, Wahyu 20 ayat 12 dikatakan di situ, orang-orang mati kecil dan besar berdiri di hadapan Elohim, mereka dibangkitkan. Lalu apa? Dihakimi berdasarkan perbuatan-perbuatan mereka. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita di dalam Kristus, kita dibangkitkan. Perkara keselamatan kita, perkara kita masuk surga, itu sudah ditetapkan, sudah ditetapkan. Sudah disegel oleh darah Kristus. Ya. Tetapi orang-orang yang di luar Kristus ini, mereka dihakimi berdasarkan perbuatan-perbuatan mereka. Hanya orang yang di dalam Kristus yang punya tempat di surga. Yohanes 14 kan Tuhan Yesus katakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Tetapi orang-orang ini yang di luar Kristus, yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak ada tempatnya di surga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika demikian, apa yang harus kita lakukan? Kita harus lebih bersemangat lagi. Ya, dalam semangat kebangkitan Kristus, kita harus lebih bersemangat lagi untuk mewartakan Kristus kepada mereka. Kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kita harus lebih bersemangat lagi menjadi saksi Kristus. Menginjili. Mewartakan kabar baik. Hanya di dalam Kristus, keselamatanmu terjamin. Oleh karena kebangkitan Kristus ini, kita semua yang sudah ada di dalam Kristus harus menjadi pekabar-pekabar Injil. Karena apa? Karena semua orang yang mati akan dibangkitkan Tuhan dan akan dihakimi. Firman Tuhan katakan. Dan kalau saudara membaca terus di dalam kitab Wahyu, semua orang yang namanya tidak ada di dalam kitab kehidupan, itu firman Tuhan katakan,
itu akan dibuang ke dalam api yang kekal. Itulah orang-orang yang ada di luar Kristus. Bapak Ibu, sebagai penutup, ini adalah kutipan dari Ignatius, Uskup Antioquia. Beliau adalah murid dari Rasul Yohanes. Dia melayani Tuhan sebagai uskup di Antioquia dan akhir hidupnya adalah dia menjadi martir. Dia diserahkan, dibuang di tengah-tengah arena untuk dimangsa oleh singa. Demikianlah dia menemui ajalnya. Dia mengatakan begini, I prefer death in Christ Jesus to power over the farthest limits of the earth. Saya lebih memilih mati di dalam Kristus Yesus daripada memiliki kuasa sampai ke ujung-ujung dunia. He who died in place of us is the one object of my quest. He who rose for our sakes is my one desire. Dia yang menggantikan tempat kita adalah objek, adalah tujuan pencarian saya. Dia yang bangkit demi kita adalah hasrat saya, adalah keinginan saya yang paling mendalam. Jadi Ignatius mengatakan dia lebih memilih Kristus yang sudah mati menggantikan kita dan yang sudah bangkit demi kita. Saya lebih memilih Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya apa yang disampaikan oleh Ignatius, Uskup Antioquia ini, juga menjadi penyemangat bagi kita di dalam kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Supaya kita lebih lagi mencintai Dia yang telah mati menggantikan kita dan dibangkitkan demi pembenaran kita. Kiranya kita semakin menjadi orang-orang yang kuat di dalam dunia ini, tidak tawar hati, kuat bekerja, hidup, menghadapi tantangan dan masalah, tidak gampang terpuruk. Menangis boleh, tapi tidak usah lama-lama. Ya. Karena kita harus selalu ingat, kuasa yang diberikan kepada kita untuk menjalani hidup kita di dunia ini cukup. Dan kuasa itu dari Tuhan. Kiranya semangat kebangkitan Kristus juga menyemangati kita untuk tetap setia di dalam iman kita kepada Kristus. Tidak terombang-ambing oleh godaan dunia ini. Karena dunia ini dan semua nama yang ada di dalam dunia ini, itu tunduk di bawah nama segala nama, yaitu Yesus Kristus. Dan kiranya kita menjadi orang-orang yang lebih bersemangat lagi untuk mencari jiwa, untuk menjadi pekabar Injil, untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Karena Kristus yang mati sudah dibangkitkan, Dia akan membangkitkan saudara dan saya, membawa kita untuk bersama-sama dengan Dia di rumah Bapa. Dan Dia juga akan membangkitkan semua orang di dunia ini untuk dihakimi. Biarlah kita rindu supaya semakin banyak orang juga boleh bersama-sama dengan kita kelak berada di rumah Bapa yang Tuhan sudah sediakan. Kiranya saudara sekalian boleh diberkati. Amin. Saya mohon kesediaan Bapak Pendeta bisa
memimpin kita dalam doa respon dan doa syafaat. Baik. Baik, apakah ada yang ingin didoakan secara khusus begini? Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita. Kita tetap berdoa untuk siklus badai ya, yang mengintai Nusa Tenggara Timur ya. Kiranya Tuhan boleh menolong dalam nama Yesus supaya dijauhkan, karena berpotensi menjadi seperti seroja itu ya. Dan itu sangat dahsyat sekali kalau kita ingat badai seroja kemarin. Seperti itu. Mohon doa juga tetap untuk Pak Prapto. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini kembali boleh memperingati kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus dari kematian, mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa maut, menjadi imam besar agung bagi setiap kami, sehingga kami mempunyai akses untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menerima keselamatan yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, bahwa iman kami tidak akan sia-sia. Kami tahu kami sedang berjalan menuju ke surga. Oleh karena Tuhan Yesus sudah membuka jalan, bahkan Dia sendiri adalah jalan, kebenaran dan hidup itu. Terima kasih Tuhan, kami rindu supaya hidup kami anak-anak-Mu senantiasa dipakai menjadi saluran berkat untuk menjangkau juga jiwa-jiwa yang terhilang dan menjadi berkat bagi dunia ini. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa, menaikkan doa syafaat kami. Secara khusus untuk beberapa wilayah di Indonesia, khususnya NTT yang terancam mengalami badai tropis. Kami berdoa dalam nama Yesus bersehati menolak badai ini, menolak bencana yang mungkin terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kiranya dijauhkan dari wilayah NTT dan juga dari seluruh wilayah Indonesia. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas semua fenomena alam yang ada di dalam dunia ini. Karena itu kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menjaga dan melindungi saudara kami yang ada di NTT dan juga wilayah lainnya yang terancam oleh topan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan untuk pemerintah juga yang mendampingi masyarakat, biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat sehingga dapat memberikan pengarahan-pengarahan yang tepat, yang terbaik. Saat ini kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia yang sedang memperingati Paskah, kiranya Tuhan memberkati agar dimanapun perayaan Paskah dilaksanakan, boleh berjalan dengan hikmat di dalam perlindungan-Mu dan menjadi berkat bagi jemaat yang menghadirinya. Kami mau berdoa juga bersehati, mendoakan untuk perdamaian antara Ukraina dengan Rusia. Kiranya Tuhan hadir dan mendamaikan kedua bangsa yang berseteru. Kami juga mau berdoa untuk perdamaian antara bangsa Arab Palestina dengan bangsa Israel. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan Engkau melawat kedua bangsa ini dan Engkau sendiri yang menyembuhkan luka-luka batin, kebencian, kemarahan yang ada di dalam diri mereka. Dan kiranya Tuhan mengaruniakan perdamaian
yang abadi kepada kedua bangsa yang bersatu. Kami mau berdoa untuk bangsa kami, kiranya Tuhan memberkati bangsa kami di dalam usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah mengentaskan kemiskinan dan juga menyediakan lapangan pekerjaan dan memajukan bangsa ini. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami dan juga semua aparat, baik aparat keamanan, aparat hukum, Tuhan kiranya memberkati sehingga bangsa kami dikaruniai keamanan dan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk persiapan menjelang pemilihan presiden tahun 2024, di mana saat ini suasana politik sudah mulai memanas. Kami terus berdoa kiranya tangan Tuhan turut campur dan menjaga bangsa kami sehingga tidak terjadi kekacauan, tidak terjadi ancaman-ancaman yang membuat bangsa ini rentan terhadap perpecahan. Kami berdoa biarlah elit di Indonesia boleh bersatu untuk memajukan bangsa ini di dalam takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua dimanapun kami berada saat ini. Biarlah hidup kami senantiasa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Keluarga kami juga dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dan semua anak-anak kami juga hidupnya akan memuliakan Engkau. Lindungi semua anak-anak kami Tuhan. Dimanapun mereka berada, di dalam studi mereka, Tuhan kiranya membuat mereka berhasil dengan kehidupan mereka. Juga pekerjaan kami, Tuhan berkati, supaya apapun yang kami pegang, boleh menghasilkan buah, boleh berhasil, apapun yang kami kerjakan, karena Tuhan hadir di situ. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajarkan kami doa yang demikian. Mari kita naikkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, dan sesama marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 389, Besarlah Kasih Bapa. Biarlah kita memasuki minggu yang baru dengan penyerahan hidup kita kepada Bapa kita yang ada di dalam sorga, memelihara kita dengan sempurna, semuanya di dalam kasih karunia Tuhan. Kita akan baik-baik saja dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama. Besarlah kasih Bapa. Besarlah
kasih Bapakku selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera bagi saudara-saudara, juga kasih beserta iman dari Elohim Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Anugerah beserta semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kekekalan. Amin. Pujilah Halik semesta. Amin. Mari kita bersaat teduh. Amin.